dari sekolah negeri Matahari Terbit anak-anak sampai Pulau Bangka negeri Baranya. Kepulauan Manggarai dari pesisir pantai-pantai Saitani sampai ke puncak-puncak Lapang. Disusuri jaringan dan kerja membantu Bupati dan merambat di hutan-hutan rawa dan hutan sampai Semenanjung Manggarai di seberang selatan dengan di bawah di Asia Tenggara Manggarai. Hari ini kita bersama dengan 1975 jemaat, 7 basis dan 1 sinode gereja Kristen Injil di Tanah Papua. Bersama Dayu KKPKI telah dipenuhi Tuhanlah yang utama. Kepada Allah Sang Penghuni kami hendak mempersembahkan ibadah syukur menyambut 6 tahun di saat ini. Jemaat kita akan Tuhan di dalam nyanyian rohani nomor 123 ayat 1, ayat 2 dan ayatnya yang ketiga. Mari bertepuk tangan dan tali. Mari kita mulai ibadah kita. Pertolongan kita dalam nama Allah yang telah menjadikan langit dan bumi. Yang karena kasih-Nya berkenan mengutus hamba-hambanya memberitakan Injil keselamatan ke seluruh penjuru dunia. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah dalam Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus atas saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, persilakan dulu dan mari kita menyanyi bersama. Kita menyanyi bersama nyanyian syukur ya Tuhan kami, ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Syukur ya Tuhan kami sebab Kau biarkan terang dan awan-awan dan Syukur ya Tuhan.
Jemaat diminta siapkan nyanyian rohani 136. Kita akan menyanyi berturut-turut ayatnya ketika kita ada dalam pengakuan dosa. Jemaat yang diberkati Tuhan, hari ini bersama semua orang percaya kepada Yesus Kristus dalam persekutuan Gereja Kristen di Tanah Papua, kita ada dan merayakan ulang tahun yang genap-genap. Gereja ini didirikan di atas tanah Papua dan kami menyadari sungguh di depan mata Yesus buka kehidupan. Kami cenderung melakukan apa yang kami pikirkan, bukan yang Tuhan pikirkan bagi gereja. Maka kemanusiaan kami meredupkan kuasa Tuhan dan dibawa surgawi dalam pelayanan kami. Di depan mata Yesus datang miskin dan benar. Kami tanpa sadar telah gagal mewujudkan karakter Injil gereja ini dalam persekutuan, kesaksian dan pelayanan kasih dan keadilan dalam gereja dan tengah masyarakat. Di depan mata Yesus ternyata kesalahan.
dosa di hadapan Allah, maka sesungguhnya dengarlah berita anugerah dari Tuhan. Sebab Tuhan itu baik kepada semua orang yang penuh rahmat, kepada semua yang dijadikannya. Sekalipun dosa memerah seperti germisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumar, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kita menyanyi rohani 147 ayat 2 dan ayatnya yang ketiga. Telah kau cari akan daku dan kurindukan kasih. Jemaat diundang berdiri untuk mendengarkan hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru di tengah ini. Kita akan mengungkapkan hukum Tuhan ini dari pertama Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 12 dan 19 ayat dan 19 sampai 20. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus Anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus Anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah semakin sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, dan kita jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seseorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah seorang pendusta. Dan karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihat. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudara. Demikian hukum Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita tenang, arahkan hati dan pikiran kita untuk kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan bagi kita di sana dari kitab Yeremia pasal 33. Kitab Yeremia pasal 33 ayat 1 sampai ayatnya yang
kitab Yeremia pasal 33 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Dan sebelum kita mendengarkan bagian firman Tuhan, mari kita tenang dan berdoa minta pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepada Tuhan karena di hari 66 tahun sudah Engkau mendirikan gereja Kristen di Tanah Papua sebagai lembaga yang menghimpunkan orang-orang yang percaya kepada untuk memuji memuliakan namamu di tengah-tengah dunia. Di usia yang ke-66 tahun itu, kami datang sebagai persekutuan Jemaat Efata malam. Kami akan belajar di sekeliling firman. Kami minta Tuhan Engkau datang ya Allah menguatkan dan memampukan. Mengajarkan kami untuk mengerti dan memahami apa maksud Tuhan yang harus kami kerjakan dan kami lakukan. Tengah-tengah dunia ini ketika firman ini kami dengar. Supaya kami menyadari sungguh bahwa Tuhan adalah Allah kami yang mampu memulihkan keadaan kami dan membuat kami ada dalam sukacita di tengah-tengah hidup. Usir segala kuasa-kuasa yang mengganggu kami, dan biarlah Roh Kudus menguatkan dan memampukan kami, supaya kami benar-benar dapat memahami firman-Mu di hari. Bersabdalah kepada kami ya Kristus Yesus, karena kami siap untuk mendengarkan sabda. Amin. Yeremia pasal 33 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Demikian bunyinya. Janji pemulihan keadilan Yerusalem dan Yehuda. Datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia ketika ia masih terkurung di pelataran penjagaan itu bunyinya. Beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai rumah-rumah di kota ini dan mengenai gedung-gedung istana Raja Yehuda yang dirobohkan untuk dipakai terhadap tembok-tembok penghubungan dan pedang. Orang akan masuk pertempuran melawan orang-orang Kasdim, dan kota ini akan penuh dengan bangkai-bangkai manusia yang telah dipukul mati karena murka dan kehangatan amarahku. Sebab aku telah menyembunyikan wajahku dan kota ini oleh karena segala kejahatan mereka. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji dan terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang kulakukan kepadanya. Mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepadanya. Beginilah firman Tuhan di tempat ini yang kamu katakan telah menjadi reruntuhan tanpa manusia dan tanpa hewan di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem yang sunyi sepi, itu tanpa manusia, tanpa penduduk dan tanpa hewan. Akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita,
suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, suara orang-orang yang mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan semesta, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia, sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan, sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta tahun di daerah ini yang sudah menjadi reruntuhan tanpa manusia dan tanpa hewan, dan di segala kotanya akan ada lagi padang rumput bagi gembala-gembala yang membagikan kambing domba di situ, di kota-kota pegunungan, di kota-kota daerah bukit, di kota-kota tanah Negeb, di daerah Benyamin, di sekitar Yerusalem dan di kota-kota Yehuda. Kambing domba akan lewat lagi dan bahwa tangan orang yang menghitungnya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia kita semua yang mendengarkan bagian firman Tuhan dan mau memperlakukannya di tengah-tengah hidup kita hari lepas hari. Untuk mengaminkan firman Tuhan ini, atas nama persekutuan kami mengundang vokal grup Kegabaran Injil untuk memuji Tuhan dengan lagu pujian.
situasi yang melukiskan tentang GKI di tanah Papua. Dia bukan ada dan menikmati segala kebesaran Allah di kota-kota dengan segala macam yang ada, tapi dia juga menjangkau seantero tanah Papua. Bahkan dia ada di PJ sebagai sebuah jemaat Kuinga atau sebuah jemaat di GKI ada di PJ namanya Kuinga. Dan GKI bukan dia menelusuri kota-kota dengan mobil yang mewah dan segala kekayaan yang ada, tapi dia melewati lembah-lembah, gunung dan sungai yang besar. Kadang-kadang sebagai pekerja-pekerjanya kami harus berenang melewati. Mengawali khotbah ini ada dua pendeta yang kebetulan tugas di Klasis dengan warga. Satu orang Biak, satu orang Megran. Mereka berjalan melewati sebuah daerah rawa yang cukup besar sambil pikul toganya. Lalu teman pendeta Rumpongo dia bilang begini, "Sobat, satunya tempat di Biak sana itu semua nyaman, enak saja. Jadi kalau saya pulang ke Biak itu saya enak saja. Tapi ini Tuhan punya proyek, jadi saya jalan saja." Lalu pendeta Markus Van almarhum dia bilang begini, "Sobat, kalau kau bicara seenak begitu baru kami di Maibrat ini bagaimana? Kami orang Maibrat kalau Tuhan punya barang begitu kami senang. Saya tetap akan merasakan sukacita yang luar biasa. Dan seandainya ini kayu bakar, saya sudah buang. Tapi karena Tuhan punya barang kedua melewati semua ini. Dan dengan segala macam pengeluhan tapi berbicara saling mendukung, akhirnya kedua mereka bisa melewati lautan rawa yang besar itu dalam sebuah proses tanggung jawab yang besar. Itulah GKI di tanah Papua. Dia ada dan dia boleh hadir di tengah-tengah tanah ini dan melayani semua orang sebagai bagian dari sebuah kehidupan yang harus dibangun di tengah-tengah kehidupan tanah Papua. Saya akan cerita-cerita di belakang untuk ibu-ibu. Dalam dunia perkabaran Injil, seorang pendeta, seorang pekabaran Injil pernah pergi ke satu tempat yang sulit. Dan kebetulan di tempat itu orang hanya pakai cawan. Tapi dengan melaksanakan seluruh pekabaran Injil terus mulai bawa bola, memberikan anak-anak bermain bola. Mereka bermain bola, tendang bola, kena cawan, lepas pegang cawan, lari masuk hutan, dan cawan, balik bermain bola. Penginjil beli celana dalam, lalu datang taruh di situ mandi pagi, sehingga anak-anak mulai senang untuk mulai lepas cawan dan pakai celana dalam. Tapi yang menyusahkan, mereka sangat sulit untuk membedakan celana dalam dan selamat malam. Jadi ketika datang ke Bapak penginjil, malam Bapak, Bapak selamat dalam. Bagaimana? Ada perlu Bapak saya membeli celana malam. Tapi itulah dunia pekabaran Injil. Sesuatu hal yang mungkin menjadi sesuatu yang tidak terlalu wow dan cukup menggetarkan, tapi membawa pengaruh yang luar biasa di tengah-tengah ini. Seluruh proses pekabaran Injil dan GKI ada di tengah-tengah kita. Bapak Ibu, hari ini kita menikmati kehidupan Betawi, tapi kita tidak pernah sadar masih ada beberapa banyak warga jemaat kita atau orang-orang Papua yang belum mengenal Tuhan dan mereka masih ada di daerah-daerah terpencil. Saya menjalani suatu proses pekabaran Injil. Cuma hari ini tidak mungkin ada orang sampai di sini. Dan ketika sampai di tempat itu saya tanya, Bapak Ibu dong saya datang di sini, Bapak Ibu dong tahu GKI? Tidak, kami tahu GKI. Kami tidak tahu GKI, yang kami tahu kami mau masuk sembahyang itu di GKI. Dan ketika sekali bicara mereka mengatakan semua mau nikah yang sudah kawin-kawin. Luar biasa di kampung-kampung yang tidak kawin, tapi bicara tentang Tuhan akan semua mau nikah. Jadi satu hari itu saya kerja bakti dari pagi sampai sore.
baptis, dinikah, semua sampai ke perak malam dan jaman terus. Itulah kondisi PKI. Ketika kita ada dalam sebuah proses kelainan yang panjang, ketika ibu-ibu menyanyi lagu saya juga sedih, karena saya pernah mengalami melewati gunung dan lembah, berenang melewati sungai yang besar dalam sebuah proses. Tetapi bacaan kita hari ini berbicara tentang sebuah pemulihan yang akan Tuhan tunjukkan di tengah-tengah kehidupan orang Israel dan Yehuda. Sehingga dari bacaan ini kita akan ada dalam sebuah catatan tema dalam merayakan PKI tanah Papua. Tuhan Allah sumber pemulihan Papua dan dunia. Situasi yang dialami oleh Yeremia dalam sebuah proses pergumulan dan penderitaan bangsanya begitu panjang ketika dia ada dan dia hidup di tengah-tengah kehidupan umat Israel dalam sebuah pergumulan yang harus dia alami di tengah-tengah kehidupan. Ketika saat itu Yeremia sendiri menjadi tawanan Raja Sedekia di tengah-tengah kepungan bangsa Babel. Firman Tuhan datang kepadanya untuk meminta Yeremia sampaikan kepada orang Israel bahwa kota mereka yang menjadi kebanggaan akan diruntuhkan dan dihanguskan. Kota mereka akan menjadi reruntuhan dan kota mereka akan menjadi sunyi senyap. Dan semua itu terjadi oleh karena dosa dan pelanggaran yang dilakukan oleh bangsa Israel. Lihat situasi perbuatan Yeremia ini. Raja Sedekia menyuruh menangkap Yeremia dan dia dijaga dalam sebuah situasi yang sulit. Dia ditawan dan dia berada dalam suatu tekanan yang luar biasa. Itulah sebabnya dalam bagian ini ada 5 hal yang akan mengajarkan kita untuk memahami firman Tuhan di hari ini. Yeremia pasal 33 ayat 1 sampai 13. Bagian yang pertama ayat 1 sampai ayat yang kedua, firman Tuhan datang kepada Yeremia di saat Yeremia ada dan terkurung di tengah-tengah pelataran sebagai tawanan Raja Sedekia. Akibat dari nubuat yang ia sampaikan tentang kejahatan dan kejatuhan Yerusalem di tengah-tengah Babel, dan Sedekia akan menjadi tawanan Babel. Di mana firman Tuhan itu datang kepada Yeremia bahwa Tuhan pencipta alam semesta akan berdaulat di atas ciptaan. Sebagai seseorang yang menghasilkan sesuatu, pasti akan kecewa kalau apa yang dihasilkan tidak mendatangkan sesuatu yang luar biasa bagi diri. Seorang anak kalau membanggakan atau tidak senang terhadap bapaknya, pasti sebagai orang tua kita akan merasakan sesuatu yang Yeremia mengungkapkan kejatuhan dan dosa yang begitu besar terhadap Allah yang dilakukan oleh Yerusalem dan Yehuda, yang membuat Tuhan sangat marah dan Tuhan hendak menghukum mereka. Sehingga dalam bagian ini Yeremia mengungkapkan bahwa Tuhan semesta alam akan berdaulat atas segala ciptaannya. Dia akan menentukan segala sesuatu yang harus dia lakukan di tengah-tengah hidup. Sehingga pada ayat yang ketiga, Yeremia mulai menyampaikan kepada Yehuda bahwa Yehuda akan jatuh, namun ia diminta oleh Tuhan agar berseru memohon kepada Allah supaya dia bisa memanggil Allah dan memberikan sebuah percakapan tentang apa yang harus. Ayat ketiga saya baca untuk kita sekalian. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami. Tuhan minta kepada Yeremia, mari bicara apa yang mau kau bicara, supaya ia akan memberikan apa yang tidak kita pahami. Kalau kita baca dalam kitab Roma pasal 10, di situ dikatakan, siapa yang bisa menyelidiki pikiran Allah? Siapa yang bisa memahami tindakan dan perbuatan Allah? Segala sesuatu yang dilakukan tidak akan terselama.
Itulah sebabnya ketika Tuhan meminta kepada Yeremia untuk menyampaikan kejatuhan Yerusalem dan Yehuda, maka Tuhan juga bilang, berserulah kepadaku supaya aku menjawab engkau dan memberikan atau memberitahukan segala sesuatu yang tidak terpahami. Sebab Yeremia dia pahami dan dia tahu bahwa Tuhan semesta, dia tahu dan memahami segala situasi ke depan. Sehingga dalam ayat 4 dan ayat yang kelima, Tuhan sendirilah yang akan bertindak dan berperang melawan bangsa-bangsa, melakukan kota-kota Yehuda dan merobohkan semua bangunan, termasuk istana raja. Israel sudah dihajar oleh para musuh dan menjadi tidak berdaya. Mereka akan menjadi reruntuhan dan mereka akan mengalami berbagai macam segala penderitaan. Itulah tindakan Allah. Allah dengan caranya akan melakukan segala sesuatu yang harus dilakukan. Bisa saja Allah pakai sahabat untuk menghancurkan diri kita. Dan itulah tindakan dan perbuatan Allah. Allah memakai bangsa-bangsa lain untuk menghukum Israel sebagai sebuah pelajaran dan pendidikan bagi Israel, supaya mereka memahami siapa itu Allah yang sesungguhnya. Sehingga ayat 7 sampai ayat yang ke-9 dikatakan Tuhan memulihkan umatnya. Tuhan sendiri yang akan mengembalikan situasi hidup semula yang harus dialami oleh bangsa Israel. Tadinya Tuhan turun tangan, kasih bumi hanguskan Israel. Pada akhirnya dia juga turun tangan sendiri untuk memberikan sebuah situasi yang nyaman bagi Israel. Tuhan mengajak Yeremia untuk menyampaikan kepada orang-orang Israel suatu tindakan Allah yang akan Allah lakukan di tengah-tengah keterpurukan kehidupan mereka, bahwa Tuhan akan membuat mereka dalam kebahagiaan, kegembiraan, sukacita, syukur, dan segala hal yang mereka akan nikmati ketika Tuhan hendak memulihkan mereka. Itulah sebabnya ayat 10 sampai ayat yang ke-13 dari bacaan ini, kota dan penghuninya akan dipulihkan. Yang tadinya dikatakan bahwa tidak ada penghuni, kambing atau hewan tidak ada yang selalu lalu, tetapi Tuhan sendiri akan memulihkan keadaan itu. Yang tadinya sunyi-sepi akan dilewati oleh orang-orang, yang tadinya tidak dilewati oleh binatang-binatang akan dilewati, dan tadinya tidak pernah dengar puji-pujian, tetapi kita bisa mendengar suara pengantin laki-laki dan juga suara pengantin perempuan. Tempat-tempat di mana yang ramai, yang menjadi kebanggaan Israel, akan menjadi ramai sendiri. Di tanah Negeb, di tanah Benyamin, di wilayah Yehuda, dan semua tempat itu akan menjadi ramai kembali. Itulah sebuah gambaran peristiwa di mana ketika pertama Israel memberontak kepada Allah, maka Allah akan turun tangan dan menghancurkan sebagai pendidikan bagi mereka. Tetapi Tuhan juga akan turun tangan lagi untuk memulihkan mereka, dan Dia akan mengatur segala sesuatu supaya pemulihan umat Israel itu akan menjadi tempat yang bisa dialami. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita harus jujur bahwa kadang-kadang kita ada dalam situasi dan kondisi seperti bangsa Israel. Ada satu bapak cerita dengan saya, dia bilang begini, ketika kita ada dan kita menikmati segala sesuatu, kita harus memiliki 4 tangan. Yang pertama, tangan yang pertama, kita harus bekerja dan melakukan sesuatu untuk menjadikan sesuatu menjadi ada, dan itulah buah tangan kita. Dan ketika kita menampilkan buah tangan kita, pasti orang akan tepuk tangan karena buah tangan kita. Menjadikan sesuatu tepuk tangan, itu tangan kedua. Yang ketiga, ketika sesuatu sudah ada dan bisa dinikmati, ada sesuatu yang terjadi, jangan lupa turun tangan. Jangan lupa turun tangan. Ada sesuatu yang bisa kita alami, dan ketika persoalan itu ada, mari semua turun tangan. Seperti bahasa Indonesia, kita berat sama dipikul, ringan sama cincin. Turun tangan.
Tapi yang paling sakit dan harus kita hindari, angkat tangan di tengah-tengah hidup ini. Jadi sesuatu yang telah kita buat dan bisa membawa dampak yang luar biasa di tengah-tengah hidup kita, mari kita tepuk tangan. Tapi ingatkan, jangan ada masalah itu. Kalau ada masalah jangan angkat tangan. Tetapi mari semua tepuk tangan untuk kita bisa melihat dan melakukan segala sesuatu yang besar di tengah-tengah pertemuan. Itulah sebabnya ketika Tuhan ada dan Tuhan hendak memulihkan seluruh kegiatan, seluruh kehidupan bangsa Israel dan juga kita semua. Dari bagian firman Tuhan yang ada 4 hal yang harus kita pahami. Kita harus jujur. Dosa itu begitu nikmat. Dosa itu begitu menyenangkan. Dia akan membuat kita ada dan lupa diri atas segala sesuatu. Dan ketika dosa itu begitu menjadi bagian dari kehidupan kita, tanpa sadar kita perlahan-lahan merosot dan bisa menjadi hancur. Kehancuran kita akan membuat kita sadar untuk mengenal dan memahami diri. Dikait karena Bapak mengajak kita untuk ada dan terus hadir di tengah-tengah kehidupan Allah, selalu mengungkapkan dosa kita kepada Allah, menyadari akan segala pelanggaran yang kita buat. Itulah sebabnya dalam bacaan ini dia bilang, dosa itu akan menyebabkan hubungan kita menjadi putus dengan Allah. Dan ketika hubungan itu putus dengan Allah, maka kita akan mengalami berbagai dampak yang bisa kita alami di tengah-tengah hidup ini. Kalau Tuhan sudah pukul kita, maka kita akan mengalami sebuah tindakan yang ada, yang bisa kita rasakan di tengah-tengah hidup ini dalam sebuah tindakan Allah. Kadang-kadang yang selalu kita bilang, mungkin Tuhan sudah lupakan, Tuhan kau di mana? Tuhan, kau sudah ingat saya lagi. Padahal karena tindakan dan perbuatan kita membuat kita mengalami suatu hukuman dan penderitaan yang harus kita alami, karena Allah turun tangan untuk memberikan pelajaran kepada kita. Itulah sebabnya Yesaya bilang yang kedua, ketika kita menyadari dosa itu, kita harus bertobat. Sebab bertobat berarti berbalik dari suatu tindakan kejahatan dan kembali kepada Allah. Bertobat berarti meninggalkan hal-hal lama dan melakukan hal-hal yang baru yang menyenangkan hati Allah. Tadi hukum Tuhan dia bilang, kalau kita tidak mengasihi berarti kita di luar Allah, dan kalau kita mengasihi berarti kita di dalam Allah. Jadi kalau kita bertobat berarti kita berbalik dari hal yang di luar Allah dan kembali kepada hal-hal yang di dalam Allah. Maka kita akan menjadi bagian dari suatu kehidupan yang telah diberkati oleh Allah. Itulah sebabnya kalau dosa yang membuat kita ada dan kita jatuh, maka kita ada dalam kemalangan. Dan ketika kita bertobat, maka Tuhan akan memulihkan kita dan membuat kita ada dalam suatu situasi yang luar biasa, penuh dengan sukacita dari bacaan ini. Yang tadinya tidak ada orang akan jadi banyak orang. Yang tadinya tidak ada hewan akan ada hewan. Bahkan dikatakan dalam firman-Nya, yang tadinya kering menjadi padang belantara yang akan dinikmati oleh kambing domba di tengah-tengah kehidupan orang Israel. Sampai hari ini Bapak Ibu yang ketiga, kita masih ada dalam segala situasi yang sulit. Pandemi COVID-19 membumi hanguskan segala macam situasi kehidupan manusia. Pertanyaannya, kira-kira semua itu terjadi karena apa? Apakah Tuhan tutup mata? Tidak. Tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa pantauan Allah. Allah ada dan Allah melihat segala sesuatu. Dan mungkin saja Allah turut mengambil bagian dalam seluruh proses segala hal yang ada. Karena Allah mau menghukum kita dan membuat kita ada dalam segala hal. Gereja ditutup, pertumbuhan jemaat menjadi rusak. Majelis bilang, Pak Pendeta, dulu kalau kita di derma itu 15 sampai 20 juta, sekarang 7 juta juga berpikir 1-2 kali lipat. Berarti kita penurunan yang drastis dan luar biasa. Itu satu contoh saja. Kita ibadah kedua, ibadah minggu itu banyak orang, tapi sekarang itu 200, 300 orang saja. Itu sudah menghancurkan segala seni pelayanan kita. Dan pertanyaannya, apakah Allah
saatnya Dia akan memulihkan tiada. Allah mau supaya kita berbalik dan datang kepada-Nya. Allah mau supaya kita menyadari bahwa segala sesuatu tindakan dan perbuatan kita mungkin membuat Allah harus bertindak turun tangan melakukan apa yang bisa kita alami di tengah-tengah hidup ini, supaya pada saatnya Tuhan akan memulihkan ekonomi, politik, bahkan segala sesuatu yang bisa kita lakukan di tengah-tengah hidup ini. Sehingga dari segala situasi yang Allah, Dia cuma bilang, kembalilah kepada Allah. Adalah bilang kepada siapa ku mengandung nasib diri ini, gara-gara cinta hidup menderita. Lalu di dalam gereja kita bisa bilang, pada siapa aku mengandung nasib ini? Hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah kita akan mengalami segala hal. Kalau kita baca Mazmur 34, dia bilang, pandanglah kepadaku, maka wajahmu akan berseri-seri dan engkau tidak akan tersipu malu. Kalau pandang kepada yang lain, kita bisa menikmati yang lain. Tapi kalau pandang kepada wajah Allah, kita akan menikmati. Itulah sebabnya dari firman Tuhan ini Dia mengajak kita untuk kembali kepada Allah. Kita diajak untuk memahami dan mengerti tentang makna hidup yang kita alami di tengah-tengah hidup ini. Kalau sudah kiri, mari kembali ke jalan lurus. Kalau sebelok kanan, mari kembali ke jalan lurus. Karena ini yang Tuhan mau, supaya ketika Dia memulihkan, maka kita akan ada dalam sebuah proses yang ada. Di usia 66 tahun GKI di tanah Papua, kita harus menyadari bahwa GKI berada dalam sebuah tantangan pergumulan yang luar biasa. Maaf, mungkin saya singgung sedikit. Ketika orang bicara tentang peristiwa Bintuni kemarin, saya lihat gambar kasihan ini anak-anak yang saya baptis mereka. Saya terpukul juga dengan segala sesuatu. Dan itu tantangan GKI dalam menghadapi segala situasi yang ada. Dan ketika kita ada dan kita hidup, kita menyadari bahwa gereja ini hadir untuk ada dan mau melakukan segala sesuatu. Tema GKI di tanah Papua seperti yang harus kita lakukan, bahwa Tuhan menggerakkan untuk kemandirian, segala hal yang menunjukkan keadilan dan lain sebagainya yang bisa kita alami dan kita lakukan di tengah-tengah hidup. Itulah tantangan GKI yang harus kita lakukan. GKI akan ada dan bersama untuk menjadi sebuah gereja yang mandiri. Dia ada dan dia hadir untuk mewujudkan keadilan di tengah-tengah gereja ini. Tapi yang paling susah itu kita semua mau mandiri, tapi menunjukkan keadilan itu yang sulit bagi kita. Kadang-kadang kita menjadi sulit itu yang menjadi adil, kebenaran dan keadilan di tengah-tengah gereja ini sulit di tengah-tengah hidup yang ada. Kadang-kadang kita mau ikut kita punya kemauan dan keinginan di tengah-tengah hidup ini. Itulah sebabnya ketika kita ada dan kita berusaha untuk menjadi gereja yang dipanggil oleh Tuhan dan akan menjadikan hidup ini sebagai sebuah hidup yang penuh dengan sukacita. Firman Tuhan ini dia bilang, kembali kepada Tuhan saja, maka Tuhan akan membuat segala sesuatu menjadi baik kembali. Kita sebagai gereja Protestan, kita diminta untuk kembali kepada Tuhan. Karena orang bilang, oh itu Protestan, jadi suka protes banyak. Padahal Protestan berarti kembali kepada Alkitab. Kita kembali kepada Tuhan untuk Tuhan berkarya di tengah-tengah hidup. Hari ini kita merayakan HUT GKI yang benar-benar. Bapak Ibu, besok kita semua sebagai warga jemaat GKI, jemaat Efata Malanu, kita ada dan mendiami Tanah Moi. Besok sore nanti kita ada dalam sebuah perayaan Injil masuk di Tanah Moi yang ke-95 tahun. Jadi mari, hari ini kita bersyukur karena kita punya gereja berusia 66 tahun. Tapi besok bersama-sama dengan orang Moi kita bersukacita karena Tuhan datang di tengah-tengah mereka untuk 95 tahun yang lalu, dan kita juga ada di tempat ini bersama-sama dengan mereka untuk menikmati segala kebaikan Tuhan.
Oleh sebab itu marilah kita pulang, kita penuh dengan sukacita. Karena kita ada dalam segala macam keterpurukan dan kondisi kita yang sulit. Tapi Tuhan akan turun tangan dan memulihkan kita. Segala macam pemulihan akan Tuhan buat di tengah-tengah kehidupan kita. Sebab segala sesuatu yang Dia buat tidak pernah terbatas. Dia akan melakukan segala sesuatu sesuai kehendaknya. Dan pada akhirnya kita akan berpegang kepada Tuhan. Sebab Tuhan akan tinggallah di dalam aku, maka aku akan tinggal di dalam kamu, dan kamu akan berpegang di dalam aku, dan aku akan membuat kamu hidup dalam sukacita. Tuhan memberkati kita, firman ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Untuk mengaminkan firman Tuhan ini, kita akan memberi persembahan kepada Tuhan. Sementara persembahan kita berikan, kita menyanyi nyanyian Rohani 158 ayat 1 dan seterusnya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita diberi kesempatan untuk menyerahkan persembahan syukur dalam menopang pekabaran Injil sambil mengingat kata-kata Alkitab, bawalah seluruh persembahan terseluruhan ke dalam perbendaharaan supaya dapat disimpan ketersediaan makanan di rumah Tuhan. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Isilah Tuhan hidupku dengan anugerah. Yeah.
Bapak Ibu, kita akan berdoa menyerahkan persembahan syukur kita di hari ini, dan di hari ini ada beberapa keluarga mengucap syukur dan membawa keperluan. Yang pertama dari Bapak Gabriel Sen mengucap syukur karena ulang tahun yang ke-59 tahun pada tanggal 26 Oktober 2022. Dari Ikel di Raya 4 sektor Galeria SX1. Kemudian keperluan seorang pemudi di Raya 3 sektor Alfana. Dan juga kita semua yang dapat memberi pengucapan syukur kita secara diam-diam, bahkan amplop HUT GKI yang bisa kita berikan sebagai jawaban iman kita atas kasih Allah di dalam gereja yang membantu kita. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, Allah dalam nama Yesus sumber berkat bagi kami. Kami bersyukur kepada Tuhan karena kasih anugerah dan cinta membuat kami ada dan bisa menikmati seluruh kehidupan kami oleh karena kasih. Kami boleh merasakan berkat-berkat yang luar biasa dengan hidup kami. Dan ketika kami ada dan kami bisa menikmati semuanya, kami membawa persembahan syukur kami sebagai jawaban iman kami atas segala kebaikan kasih sayang Tuhan dan cinta Allah yang luar biasa dengan hidup kami. Kami boleh ada dan kami bisa menikmati semuanya. Tuhan, terimalah persembahan syukur kami yang kami beri di hari ini. Ajar kami supaya kami menyadari bahwa terlalu banyak apa yang Tuhan beri bagi kami, lebih khusus hidup kami yang bisa kami nikmati, yang membuat kami bekerja dan mendapatkan apa yang bisa kami dapati itu kebutuhan kami dengan ini. Oleh sebab itu kami minta Tuhan berkatilah hidup kami, berkatilah pekerjaan kami, dan hadirkanlah berkat-berkat di dalamnya, supaya kami akan selalu bersyukur dan berterima kasih kepada atas segala kebaikan-kebaikan yang Tuhan beri bagi kami. Berkat tangan-tangan kami yang sudah memberi maupun yang belum memberi, lebih daripada seluruh tubuh jiwa dan roh kami persembahkan kepada Dia. Jadikanlah hidup kami berkati untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Allah di tengah-tengah dunia. Bapa di sorga, kami bersyukur kepada Tuhan karena segala tindakan dan perbuatan Engkau nyata di tengah-tengah kehidupan kami. Jadikanlah hidup kami terus menjadi berkat bagi Engkau. Berkati keluarga-keluarga yang bersyukur di hari ini. Bapak Gabriel Sen atas ulang tahun yang ke-59, Tuhan kiranya memberkati. Berkati hamba-Mu dalam seluruh kehidupan keluarga dan segala hal yang dilakukan. Dan biarlah Bapa kekasih kami tetap ada dan tetap menjadi bagian daripada kebaikan-kebaikan Allah yang hadir di tengah-tengah dunia, sehingga Ia boleh ada dan selalu bersyukur kepada Allah. Pengucapan syukur dari Ikel di Raya 4, Tuhan senantiasa memberkati. Bahkan perpuluhan dari satu keluarga di Raya 3, Tuhan senantiasa memberkati mereka. Buatlah mereka tetap ada dan selalu bersyukur bahwa kasih setia Tuhan tetap ada dan hadir sepanjang masa tengah-tengah hidup mereka. Bahkan kami yang boleh menyerahkan persembahan syukur kami secara diam-diam, bahkan amplop HUT GKI yang kami beri di hari, Tuhan juga memberkati. Dan biarlah ketika kami ada dan kami bisa menikmati semua kebaikan Tuhan, kami sadar dan kami percaya, bukan kami yang lebih dahulu mengasihi Allah, tetapi Allah setiap saat mengasihi kami, sehingga kami harus membalas kasih Allah itu dengan kehidupan kami hari lepas hari, dengan pemberian-pemberian syukur kami yang kami beri di hari ini. Kami Tuhan persembahan yang kami berikan kepada Tuhan di hari. Terimalah dan jadikanlah persembahan ini sebagai alat untuk menyatakan kasih setia di tengah-tengah ini. Kami pun berdoa menyerahkan semua orang yang akan mengelola persembahan syukur. Jadikanlah tangan-tangan mereka sebagai saluran berkat bagi pekerjaan mereka, baik di tingkat jemaat, di tingkat klasis, bahkan di tingkat sekolah, supaya segala sesuatu menjadi bagian dari sebuah kehidupan yang harus kami lakukan dengan ini. Ini kami Tuhan, persembahan. Kami datang dan kami tahu di bawah kaki salib anak Yesus Kristus yang telah mempersembahkan dirinya
sebagai tebusan bagi kami. Kami serahkan semuanya kepada-Mu, ya Allah. Amin. Saya jemput semua bangkit berdiri dan kita mengakui iman kita bersama-sama di hari ini. Bersama-sama dengan semua orang percaya dalam gereja kecil Tanah Papua, mari kita mengucapkan pengakuan GKI secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa Pencipta langit dan bumi, pemelihara segala yang diciptakan dan yang menyediakan kehidupan kekal di dalam kerajaan. Aku percaya kepada Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan manusia dari dosa dalam kematian dan kebangkitan. Dialah Tuhan dan Kepala Gereja yang memerintah gereja Kristen di Tanah Papua dengan firman dan roh. Aku percaya kepada Roh Kudus yang membaharui, memelihara dan menuntun umatnya dalam kebenaran sampai kegenapan kerajaan Allah dalam kedatangan kembali Yesus Kristus. Aku mengaku bahwa Alkitab adalah firman Allah dan satu-satunya kesaksian tentang pernyataan Allah. Aku mengaku bahwa gereja Kristen di Tanah Papua adalah tubuh Kristus yang kudus dan ham, yang mempersatukan umat manusia menjadi satu, persekutuan saudara. Aku mengaku mengasihi Allah dan sesama manusia dengan segenap hati, jiwa dan akal. Aku mengaku hidup terus dan setia memberitakan kerajaan Allah di Tanah Papua dan bumi. Aku mengaku mengusahakan dan memelihara Tanah Papua sebagai alam ciptaan Allah bagi kesejahteraan, keadilan, kebahagiaan dan amin. Di atas satu alas yang kuat dan maka berdirilah gereja dengan dunia. Rohani 167 ayat 1. Jemaat dipersilakan duduk kembali dan mari kita tenang, arahkan hati dan pikiran kita dan kita berdoa sembah. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, Allah dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur kepada Tuhan di usia 66 tahun ini. Engkau masih membuat kami datang di dalam rumah-Mu yang kudus sebagai satu persekutuan jemaat Efata Malam untuk mensyukuri segala kebaikan Tuhan. 66 tahun di Tanah Papua bukanlah soal tua atau jauhnya gereja yang ada di tengah-tengah ini, tapi gereja yang ada dan hadir sebagai bagian daripada tanggung jawab untuk melaksanakan pelayanan, mengumpulkan umat-umat untuk ada dan memuliakan nama-Mu sepanjang hidup mereka. Dalam usia 66 tahun di Tanah Papua, gereja ini memiliki sebuah tanggung jawab yang besar, bahwa
Kristus akan ada dan menggerakkan gereja untuk menghadirkan kesejahteraan, kemandirian, dan keadilan di tengah-tengah dunia, mewujudkan kasih Kristus di tengah-tengah gereja, supaya dalam usia 66 tahun gereja ini mampu melakukan yang terbaik sesuai tugas dan tanggung jawab yang besar yang Tuhan buat di tengah-tengah gereja. Kami datang di hari ini, ya Allah, dan kami serahkan seluruh hidup kami kepada-Mu, ya Allah. Oleh gereja ini kami ada dan kami menikmati segala anugerah Tuhan. Dan ketika kami boleh mengambil keputusan, kami rindu untuk dilirik dan dilihat oleh Allah dalam seluruh kehidupan kami masing-masing. Kami minta daripada-Mu, ya Allah. Kami datang dan kami bermohon, kiranya Tuhan memberkati kami semua, sebagai bapak keluarga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai anak-anak, sebagai orang-orang muda, sebagai janda muda yang tidak lanjut usia. Tuhan kiranya memberkati kami semua. Kami ada dalam seluruh pergumulan hidup kami, pekerjaan, usaha, pendidikan, dan segala hal yang kami lakukan. Kami minta Tuhan berkati kami semua, buat kami ada dan bisa menikmati kehidupan, karena Engkau turut bekerja mengambil bagian bersama-sama dengan kami. Dan berkat-berkat-Mu akan ada dan mengalir di tengah-tengah kehidupan kami, seperti aliran sungai yang tidak pernah kering, dan damai, sejahtera, dan kebahagiaan senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan kami akhir dan masa. Oleh sebab itu, ya Tuhan, kiranya Engkau terus hadir di tengah-tengah kami dalam seluruh pergumulan kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Tuhan senantiasa membuat kami ada dalam syukur dan sukacita selalu di tengah-tengah hidup ini. Kami datang di hari ini, Tuhan. Kami bersyukur bersama-sama sebagai gereja Kristen Tanah Papua. Kami menikmati anugerah kasih di usia yang ke-66 tahun. Tuhan mampu menghadirkan sukacita di tengah-tengah kehidupan. Kapal GKI tetap berlayar mengarungi samudera raya yang penuh dengan gelombang dan tantangan hidup yang berat. Tapi Tuhan tetap menjadi juru budi yang handal di tengah-tengah kapal GKI, sehingga kapal GKI terus berlayar dan terus menapaki seluruh lautan tanah Papua. Dan biarlah Engkau mampu membuat GKI ini hadir dan melakukan segala sesuatu yang terbaik di tengah-tengah tanah. Sebagai gereja yang lahir dan tumbuh di perut tanah Papua, Tuhan senantiasa memberkati supaya GKI di tanah Papua tetap menjadi bagian dari sebuah tanggung jawab besar di tengah-tengah tanah. Berkati semua orang yang bekerja di tanah Papua. Pertama-tama kami berdua menyerahkan hamba-hamba yang bekerja di tanah ini dalam gereja ini, di jemaat-jemaat, bahkan di klasis sampai ke sinode. Mereka semua ada dalam sebuah tanggung jawab yang besar dengan sebab berbagai macam pergumulan dan persoalan yang mereka hadapi. Tuhan senantiasa beri hikmat dan kekuatan bagi mereka, supaya mereka tetap ada dan mereka tetap menjadi kuat untuk melakukan kehidupan. Mereka yang bekerja di kantor-kantor sebagai bagian daripada pegawai dan honorer di tengah-tengah tanah Papua dalam mengatur segala sesuatu yang mereka dapat lakukan untuk menunjang seluruh proses pelayanan. Tuhan juga memberkati mereka, sebab mereka adalah bagian daripada gereja ini yang memiliki sebuah tugas dan tanggung jawab yang sangat penting untuk melakukan segala macam proses pelayanan di tengah-tengah gereja. Tuhan juga memberkati mereka dan keluarga mereka, dan buatlah mereka selalu ada dalam surga. Kami juga berdoa menyerahkan kehidupan kami semua yang bekerja di dalam gereja ini sebagai orang-orang yang telah Tuhan pilih untuk berkarya dan melakukan segala sesuatu yang baik di tengah-tengah pelayanan gereja, sebagai majelis jemaat, sebagai pengurus-pengurus intra PKB, PW, PAM, dan PAM, sebagai ketua-ketua KSP,
bahkan sebagai warga jemaat yang tetap ada dan bekerja dalam gereja ini. Tuhan berkati kami semua. Kami percaya sesuai janji. Ketika kami sibuk untuk pekerjaan ya Allah, maka Tuhan juga akan sibuk dengan kami dan keluarga. Maka seluruh hidup kami persembahkan kepada-Mu. Kiranya Tuhan memberkati, supaya apa yang kami buat dan apa yang kami lakukan berkenan kepada Allah, dan Allah tetap akan menolong dan memberkati kami sepanjang hidup kami. Kami pun berdoa menyerahkan seluruh kehidupan kami sebagai orang-orang yang Tuhan pilih juga bekerja dengan anak-anak ini dalam gereja ini, sebagai panitia-panitia yang melakukan segala proses pelayanan di tengah-tengah pekerjaan. Panitia hari-hari besar Tejari Kefataman, bahkan panitia pembangunan pastori, panitia pembangunan pos Rail 4, panitia pembangunan pos Rail 3, panitia yang akan bekerja untuk membangun dan pengadaan tanah untuk seluruh proses pelayanan di tengah-tengah jemaat. Kami serahkan seluruh kehidupan kami. Kami bekerja Tuhan untuk mendatangkan segala sesuatu yang terbaik untuk pelayanan gereja di tengah-tengah kami. Kami minta Tuhan berkati kami dan keluarga kami. Sekecil apapun yang kami buat, kami percaya Tuhan memperhitungkan semua, dan semua itu juga benar-benar ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi kami dalam seluruh proses pelayanan dan tanggung jawab yang kami kerjakan di tengah-tengah hidup. Berkatilah kami Tuhan, supaya buat kami ada dan kami bersyukur selalu kepada-Mu. Kami juga berdoa dan menyerahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan di hari ketika di usia 66 tahun kami ada dan mensyukuri Gereja Kristen Injil di Tanah Papua dalam ulang tahunnya di hari. Tuhan masih memakai kami untuk melakukan pelayanan di tengah-tengah jemaat sebagai kolektan, sebagai pemimpin ibadah, pemain proyek Prokantor, pemain fokus, vokal guru, bahkan semua hal yang bisa kami lakukan untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkatilah kami ada dan kami bisa melakukan segala sesuatu karena kuat dan gagah Tuhan bagi kami. Jadilah hidup kami ini berarti untuk nama Tuhan. Pakailah hidup kami Tuhan untuk memuliakan nama-Mu sepanjang hidup kami, supaya apa yang kami buat, apa yang kami lakukan benar-benar diberkati oleh Tuhan, dan Tuhan akan memberkati kami sepanjang hidup kami ada dan melakukan segala sesuatu yang luar biasa. Oleh sebab itu Tuhan, di saat ini kami datang dan kami bersyukur menyerahkan seluruh proses pelayanan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati. Bapak di surga, esok hari Tuhan juga berperkara di tengah-tengah kami. Di tanah Moab ketika 95 tahun Engkau mendaratkan nama-Mu di tengah-tengah tanah ini, dan besok ketika jam 6 sore kami akan ada dalam ibadah syukuran Injil masuk di tanah Moab ke-95. Tuhan juga memberkati supaya seluruh acara dan seluruh pelayanan yang kami buat di hari esok benar-benar akan bermanfaat untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau memberikan sebuah syukur dan puji-pujian yang besar bagi kami sebagai warga jemaat GKI di Tanah Papua karena usia 66 tahun. Kami percaya Tuhan akan berberkat, Tuhan akan turun tangan, Tuhan akan membuat segala sesuatu menjadi luar biasa sesuai firman. Tuhan akan pulihkan segala sesuatu menurut kemauan dan kehendak Tuhan di tengah-tengah hidup. Jadikanlah gereja ini sebagai gereja yang terus berkarya dan melakukan segala sesuatu yang terbaik bagi nama Tuhan. Kami berdoa menyerahkan pemerintah sebagai wakil Allah di dalam dunia. Tuhan berkatilah pemimpin-pemimpin bangsa, baik dari pusat, provinsi, kabupaten, distrik, kabupaten kota, distrik, sampai kepada lurah dan RT. Tuhan senantiasa memberkati mereka semua, baik itu sebagai legislatif maupun eksekutif tengah-tengah pelayanan
di tengah-tengah bangsa. Tuhan berkati mereka semua, mampukan mereka semua, beri hikmat bagi mereka semua, supaya mereka semua mampu melakukan yang terbaik untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati semua kami Tuhan dalam seluruh tugas dan kerja kami sebagai pegawai negeri sipil, pegawai swasta, guru kasar, petani, nelayan, TNI Polri, tukang ojek, sopir taksi. Tuhan berkati kami semua. Bahkan usaha-usaha kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan Engkau memberkati. Bapa di surga, terima kasih atas semua yang Tuhan beri bagi kami di hati. Tuhan senantiasa membuat kami ada dalam sukacita selalu di tengah-tengah pergumulan dan kehidupan kami lepas. Kami berdoa untuk keluarga jemaat yang tidak mengambil bagian bersama-sama dengan kami, yang lemah Tuhan mau kuatkan, yang ajak Tuhan sadarkan mereka, yang dalam kesakitan Tuhan datang dengan tangan kasih. Kami bermohon jamah mereka, angkat segala macam beban penyakit dan penderitaan yang mereka alami dan derita, dan biarlah bilu-bilu Tuhan dapat memberi kesembuhan bagi mereka. Bapa di surga, ini kami Tuhan, doa syukur ketika 66 tahun Tuhan beri bagi DKI kita. Buatlah kami kuat, buatlah kami mampu untuk melakukan segala sesuatu yang luar biasa di tengah-tengah gereja. Ampuni salah dosa kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan menyanyi bersama nyanyian syukur ya Tuhan kami, baik empat dan baiknya yang kelima untuk kita mengakhiri ibadah kita. Baiknya yang kelima, saya jemput semua bangkit berdiri untuk menerima berkat dari Tuhan.
Jadilah warga gereja GKI di tanah Papua yang setia dalam iman dan bertekun dalam pelayanan. Beritakanlah Injil senantiasa dimanapun kamu berada. Atas dasar itulah terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah selesai dan atas nama pelaksana harian Majelis Jemaat Fatah Baru, kami mengucapkan selamat siang, selamat ulang tahun